Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan bersama channel Riang Rawalangi. Kita kali ini podcast dengan The Legend. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaya Pak Salemaro. Saya sudah melabel dia ini secara pribadi, saya label dia ini The Legend. The Legend of Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Kota Sorong. Langsung aja Kanda ya, karena semenjak adanya ini sudah bukan isu lagi, tapi sudah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Dengan sendirinya itu Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ini dari DPD daerah kota sekarang sudah BPD Ya. Badan apa? BPD, Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Badan Pengurus Daerah. Nah, Kota Sorong meningkat menjadi BPW. BPW sendiri ini sudah terbentuk apa belum untuk Kota Sorong di Papua Barat Daya? Iya. Untuk Papua Barat Daya sementara masih dalam wacana untuk ini. Masalah Papua Barat Daya untuk KKSS wilayah ini sementara dari BPP sendiri merekomendasikan Papua Barat, KKSS Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah wilayah untuk Papua Barat Daya. Tetapi perjalanan untuk sesuai dengan rekomendasi itu hasil Rakornas pada saat PSBM bahwa segera dilaksanakan musyawarah wilayah yang dilaksanakan oleh Papua Barat untuk Papua Barat Daya. Ya. Tetapi bergulir dari petinggi-petinggi kita di KKSS Kota Sorong juga maupun beberapa kabupaten. Petinggi-petinggi ini dalam arti kata pengurus atau apa Pak? Baik pengurus maupun dari orang-orang tua kita termasuk Dewan Penasehat. Dari kalangan Dewan Penasehat mengatakan bahwa sebaiknya kita segera membentuk musyawarah di Papua Barat Daya ini dengan 5 kabupaten kota. Iya. Di Papua Barat Daya. Iya. Itu BPD KKSS sendiri. Tetapi menurut saya kaitannya dengan momen-momen yang ada sekarang ini memang sudah dibicarakan di tingkat orang-orang tua kita termasuk beberapa pengurus KKSS di Kota Sorong ini. Tetapi menurut pendapat saya sebaiknya maaf kalau saya tidak terlalu ini, mungkin sebaiknya nanti setelah 2024 kita laksanakan musyawarah wilayah. Oh begitu. Iya. Tidak sebegitu pentingkah atau apa karena tidak sebegitu sampai penting menyeberang tahun itu? Iya, tidak sebegitu penting. Kenapa? Saya berpatokan kepada pejabat gubernur ini. Kalau kita masuk pada tingkat birokrasi pemerintahan ini, ini kan belum ada definitif, masih pejabat gubernur. Nah, sama dengan KKSS ini. Nah, 5 kabupaten kota itu kan sudah terbentuk semua KKSS. Jadi harapan saya secara pribadi, mudah-mudahan saya tidak keliru. Marilah kita urus masing-masing BPD kabupaten kota. Karena saya katakan bahwa di momen ini kan di 2024 ini kan kita disibukkan dengan legislatif dengan eksekutif. Syarat dengan politik ya. Itu terserah dari versi masing-masing cara memandang. Maksudnya kesibukannya ini syarat dengan politik semua. Syarat dengan kesibukan masing-masing. Berarti tidak serta-merta bahwa setelah terbentuk Papua Barat Daya ini tidak serta-merta bahwa langsung dibentuk KKSS wilayah. Tidak harus begitu secepatnya ya. Tidak harus secepatnya. Saya kapasitas di sini sebagai sekretaris Dewan Penasehat memang sudah dibicarakan sejauh itu. Tetapi secara pribadi saya mengatakan sebaiknya nanti di 2025 kita laksanakan dengan alasan tadi ya. Dengan alasan tadi.
dan tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan tidak, bahwa jangan sampai diboncengi dengan hal-hal yang tidak seaspirasi dengan masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Sorong. Maksudnya begitu. Tidak ditunggangi bagaimana maksudnya? Artinya jangan sampai ada kepentingan tertentu sehingga segera dilaksanakan musyawarah wilayah. Oh. Iya. Tapi Jadi itu. Secara pribadi ini Kandaya kan sekretaris penasehat KKSS Iya. sekarang untuk Iya. Kota Sorong ya. Iya. Kalau memang ada istilah menunggangi, ada mempunyai kepentingan di kepengurusan, apabila terbentuknya kepengurusan wilayah, apa di situ memang ada syarat kepentingan ya kira-kira? Mudah-mudahan tidak. Oh, begitu. Tetapi saya secara pribadi dan sebagai seorang penasehat yang sudah diamanahkan, kan kita menjaga marwah rumah besar ini. Iya, iya, iya. Iya kan? Kita menjaga marwah KKSS. Jangan karena hanya persoalan itu lalu kita gontok-gontokan. Saling tidak usah jauh lah. Iya. Di suasana sekarang ini Ya. dengan berbagai warna, berbagai versi, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dengan apa ya? Dengan Kepentingan, syarat bahasa yang kepentingan berbeda pribadi. sehingga timbul juga ya kalau dibilang bisa perpecahan di antara keluarga, masing-masing keluarga seperti itu. Oh, di dalam keluarga jangan sampai ada Jangan perpecahan sampai. hanya karena Nah, kita menjaga marwah KKSS ini, menjaga warga kita orang Sulawesi Selatan di rantau khususnya di Papua Barat Daya gitu. Iya, 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 iya. Jadi tapi memang seberapa penting sebetulnya kehadiran KKSS ini di tengah-tengah warga yang ada di Kota Sorong, Pak, khususnya warga Sulawesi Selatan tentunya ya. Oh, sebenarnya kalau bicara tentang Papua Barat Daya, menurut saya tidak terlalu penting. Oh, begitu. Iya, karena kan kita sudah ada BPD KKSS. Nah, kenapa saya beralasan sangat seperti itu? Ya karena ini kan momen politik. Iya, iya. Momen politik. Jadi idealnya itu ya kita laksanakan di 2025, entah bulan berapa terserah. 2024. Nah, 2025. Oh, wah, Itu jauh kan, sekali ya. Iya kan lahirnya pejabat Definitif. definitif gubernur kan sudah ada, Pak. Setelah 2025 nanti. Setelah 2025. Berarti secara pribadi apa yang Kandaya sampaikan ini menurut pandangan Pribadi dan sekaligus saya menjaga konflik internal kita di kalangan Sulawesi Selatan. Oh, begitu. Iya. Berarti tadi kembali ke pertanyaan bahwa seberapa penting sebetulnya kehadiran kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini Iya. untuk di kota yang kita sukai bersama ini, Kota Sorong. Seberapa penting itu kira-kira menurut Kandaya? Sebenarnya kalau di internalnya kita ini ya sangat penting. Cuma kalau yang dikaitkan masalah Papua Barat Daya, ya saya secara pribadi mungkin pemikiran saya dengan Dewan Penasihat juga Iya. mungkin sama. Tapi jelasnya namanya banyak warna di kerukunan Sulawesi Selatan sendiri itu kan Iya. pasti pro kontra, termasuk Betul. apa yang Kandaya sendiri sampaikan bahwa mengharapkan pembentukan BPD wilayah sendiri sebaiknya di tahun 2025. 2025. Sekarang kita ke bahwa selama ini Kandaya di KKSS sendiri apakah partisipan atau memang pernah menjabat satu jabatan di KKSS? Karena saya melihat selama ini melekat terus Kandaya kemana-mana orang taunya KKSS, bahkan sama orang-orang di luar KKSS begitu. Jadi secara pribadi kalau bicara sejarah yang saya tahu ketika waktu itu kita masih anak-anak mungkin, Haji Junaid sebagai ketua KKSS, dan setelah itu perjalanan waktu alhamdulillah saya lahir di kerukunan keluarga Goa Ya. sebagai sekretaris, dan setelah itu setelah ada pemekaran Turatea makanya pisah. Jadi Goa Turatea, Goa Jeneponto ya? Iya, Jeneponto. Oh iya iya iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga saya masih pegang juga ada pilar 2. Oh sebagai Iya, sebagai ketua.
Ketua Pilar Goa. Ketua Pilar Goa. Oh, warga Goa yang ada di Iya. Kota Sorong kira-kira berapa banyak? Oh, kalau bicara angka statistik, Ya, secara statistik. saya belum bisa mengatakan bahwa itu 3.000, 4.000 tidak. Oh, Iya, karena di kerukunan ini tidak semua orang Ya. hobi dengan silaturahmi, tidak semua orang Mau mau berorganisasi. berorganisasi. Iya, 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 iya. Dan itu bukan hanya Goata, bukan. Hampir semua pilar. Dan salah satu contoh, ya setiap ada kejadian-kejadian, biasanya orang yang tidak terlibat di kerukunan, malah itu yang baru kita tahu bahwa dia orang Maros, orang Goa. Begitu. Iya, Setelah orang ada Jeneponto. kejadian ya. Iya. Iya, berarti memang sangat Jadi, penting. ya, jadi kita juga tidak bisa salahkan seperti itu. Ya. Tapi sebagai rumah besar, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ya kita harus bantu, kita turun. Iya, 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 iya. Hmm. Sebelum menjadi sekretaris KKSS, sekretaris Dewan Penasehat, sebelum itu Kandaya di KKSS sebagai apa? Apa memang ada jabatan sebelum itu? Nah, itu yang saya bilang bahwa saya yang tadinya memang sudah ketua Goa. kemudian dengan hasil musyawarah kemarin itu di periode 2014 ke 2019, kalau Iya. tidak salah, Ya. saya sekretaris KKSS. Oh, Iya. sekretaris KKSS Kota. Sekretaris KKSS Kota. Sekarang sekretaris Dewan Penasehat. Penasehat, iya. Berarti naik ini ya di sekretaris Penasehat. Berarti kalau kita lihat jabatan sekarang ini sebagai Dewan Penasehat, Dewan Penasehat. ya cocok juga sih kalau memang Kandaya Pak Salemaro menyampaikan bahwa untuk pengadaan musyawarah wilayah sendiri itu Iya. karena sebagai salah satu penasehat. Iya. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan pandangan yang lain Ya, iya. bisa saja tahun Karena ini atau persoalannya tahun kita depan, di Dewan Penasehat ini kan cuma memberikan masukan, pandangan-pandangan. pandangan. Persoalan diterima atau tidak itu bukan masalah. ya oh ya syukur. Tapi ya itu yang saya bilang, kita pegang berapa kata-kata orang tua kita bahwa kita saling mengingatkan, terus Ya. mungkin si pakainya si pakai lebih, sepakat tahu si pakai tahu. Nah, ya Dan sipar kopiang sipar ngopi kopiang. ropi Iya, ngopi ngopi rom. dulu. Iya iya seperti itu. Ini jangan lupa teman-teman, Kaisar Drink kilo 9 kopinya enak sekali ya. Iya. Kaisar Drink. Apa? Jadi selama di kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini kan terakhir sampai per hari ini masih menjabat sekretaris Dewan Penasehat. Iya. Jadi kalau kita tarik mundur apa-apa saja sih sebetulnya yang Kandaya sudah mungkin ya saya tanyakan secara pribadi apa istilahnya yang sudah kita perbuat untuk kerukunan ini selama Kandaya tergabung di dalamnya. Kan Kandaya bukan cuma simpatisan bukan, tapi langsung jadi pengurus di dalamnya. Mungkin ada pengalaman sedikit apa-apa saja yang sempat dikerjakan atau apa Yang paling utama itu kalau kita sebagai pengurus inti, pengambil keputusan, ya lebih banyak turun ke masyarakat. Iya. itu yang penting ya. Iya, artinya silaturahmi dengan pilar-pilar, anggota dan lain sebagainya. Terus lebih cepat kaget kalau ada masalah apa. Oh, respon, cepat respon. Terus yang kedua, masalah tingkatan organisasi kepengurusan, pendelegasian itu penting. Pendelegasian. Iya. Jadi tidak harus ketua turun terus ini. Berikanlah dia wewenang sebagai misalnya di bidang sosial, ya itu berikan dia. Itu kalau memang kalau ketua mungkin berhalangan atau Ya, kan bisa pendelegasian. Ya, lanjutkan deh ya. Jujur kalau di kerukunan ini salah satu contoh. Iya. Contoh yang terkecil, misalnya saja Barasanji. Acara kecil-kecil dia. Barasanji ya. Iya. Barasanji itu Barasanji. biasanya untuk selamatan. Barasanji. Ya. Jadi ketika kita turun, saya sebagai sekretaris, saya sebagai ketua KKSS, Iya. tentunya yang punya hajat itu luar biasa Pak. Karena ini orang nomor satunya Sulawesi Selatan yang hadir Pak di tengah-tengah masyarakat. Itu yang Penyambutannya Penyambutan. yang punya hajatan. Iya. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya. Terlepas dari itu, masalah pembangunan fisik, Ya.
Pembangunan KKSS. fisik, Iya, seperti kantor sekretariat KKSS. gedung dan Gedung, kantor sekretariat ya. Ya alhamdulillah dengan sinerginya tasnya kita dengan pengurus semua, Ya, sehingga bisa hadirkan. menghadirkan kantor sekretariat KKSS yang walaupun tidak sepenuhnya rampung, kalau saya katakan itu 80%. Nah, termotivasinya kita di 80% selesai, walaupun saya dengan posisi Haji Sadun, saya dari sisi mungkin Adik Finansial. Fadli sudah tahu, saya tidak perlu jabarkan Ya, bahwa dengan perjalanan 5 tahun itu ya interval tahun 2 tahun kita selesaikan. Nah, kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Ya memang kita sudah punya aset sebagian, kemudian bantuan-bantuan pemerintah daerah, katakanlah bantuan-bantuan provinsi Papua Barat waktu itu. kota. Jadi, untuk kota. Ya, kota Sorong juga Iya. ya. Jadi seperti itu. Bahkan saya lihat meriah sekali waktu peresmian gedung itu ya. Iya. Maaf kalau saya bilang itu ada campur tangan politik juga. Oh begitu ya. Iya. Artinya sinerginya tasnya kita dengan baik calon gubernur maupun setelah dia jadi itu Ya. adalah bagian daripada hadiah untuk kita. Oh begitu. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi saya katakan bahwa di politik itu jangan kita bahasa kerennya tuh jangan kita lebay dengan persoalan politik. Itu kan begini. Tidak. Politik itu penting. Jangan alergi ya. Jangan alergi, bahasa kerennya. Ya. Karena kalau alergi dengan politik, saya pikir, maaf kalau kata kasarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Iya. Artinya secara terang-terangan saja ini Terang-terangan, kita iya. sampaikan bahwa adanya campur tangan kepentingan di situ ya sampai Iya. dibentuk. Tapi sesungguhnya KKSS itu tidak berpolitik secara keseluruhan tidak KKSS berpolitik. tidak berpolitik. Tidak Garis iya. bawah ya. Iya, Ya. tidak. Sesungguhnya ya itu apa istilahnya kalau politik apa ya, praktis ya. Praktis ada. Ada Ya. Tapi dibebaskan. dibebaskan. Ya. Jadi seperti itu anunya. Jadi saya berkesimpulan di situ. Saya kembalikan bahasa itu tadi bahwa Ya. menurut pribadi saya, pendapat pribadi atau mudah-mudahan saya tidak keliru Ya. bahwa untuk mencegah ini konflik internal sama-sama kita apa dan lain sebagainya dengan berbagai kepentingan, ya saya berharap untuk pemilihan ketua KKSS wilayah itu muswil kita laksanakan 2025. Tapi hal ini belum disampaikan di forum. Saya belum sampaikan. Ya. Tapi mudah-mudahan lewat media ini teman-teman bisa mendengarkan. Ya, salah satu yang disampaikan lewat podcast ini sebetulnya saya tujuannya sih kebanyakan mau bertanya soal pribadi. Tapi ya karena sudah melekat KKSS sama Kang Daya ya mau tidak mau sepanjang KKSS yang kita ceritakan. Alhamdulillah semua jawabannya ya positif Dan juga sih. Memang beberapa pemikiran walaupun hanya sifatnya di warung kopi apa, saya menghargai pendapat itu. Tetapi Pendapat lain, ya, seandainya ada pendapat lain. ya. Iya begitu ya. Tetapi sesungguhnya secara pribadi maupun ini mungkin kalau saya bilang saya orangnya terlalu sangat fanatik dengan KKSS. Iya betul. Saya Ya. juga lihatnya sih Ya. begitu ya. Saya juga menjaga marwah. Oh begitu Ya, ya. kebersamaan kita di KKSS mudah-mudahan utuh dengan tidak Tidak ditunggangi tidak atau ditunggangi apa. dengan kepentingan pribadi apa dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dari Papua Barat sesuai dengan surat edaran keputusan di PSBM itu bahwa Papua Barat siap jadi tuan rumah untuk pelaksana untuk Papua Barat Daya. Kita juga Musyawarah wilayah. ya kita juga apresiasi. Tapi idealnya Ya. berikanlah kami sepenuhnya. Insya Allah kami mampu. Untuk melaksanakan Untuk musyawarah melaksanakan. wilayah ini. Karena setahu saya buka di anggaran dasar rumah tangga tidak ada. Ini baru terjadi, baru terjadi. Nah, cuma penguatannya itu yaitu masalah
rapat koordinasi nasional. Rakornas terbitlah surat edaran. Segera melaksanakan muswil. Kami tetap taat untuk dengan aturan-aturan itu, tapi ada bahasa bijaksana, fleksibel kita di kerukunan ini, karena kita bukan di birokrasi pemerintahan. Sementara di surat itu sendiri tidak ada tanggal ditetapkan waktu ya. Tidak ada. Tapi menurut yang kami pikir kembali, idealnya 2025. Ya. Diadakan di 2025. Jadi insya Allah mudah-mudahan KKSS Papua Barat saya juga cukup apresiasi, tapi berikanlah kami kesempatan untuk berkarya mengurus warga kita sendiri dengan momen musyawarah wilayah KKSS Papua Barat Daya. Tapi semuanya akan kita kembalikan ke forum kewarga ya. Kembalikan ke forum. Bagaimana kapan dilaksanakan musyawarah wilayah memang tersebut. semata-mata untuk menjaga keutuhan kita. Iya. Nah, ketika kita laksanakan di Papua Barat di 2025 akan berubah nanti. Calon-calon nanti akan berubah. Yang tadinya kita perkirakan yang masuk ternyata tidak. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kan kalau diadakan di 2023 apa tidak lebih cepat lebih baik begitu? Itu terserah dari mereka, dari keputusan bersama nantinya. Tapi sebagai penasehat, maunya diundur aja ke tahun 2025. Ya. Nah, itu yang saya bilang, menjaga marwah KKSS. Iya. Tapi kalau seandainya dia diadakan di 2023 ini, apa itu tidak menjaga marwah? Itu yang saya bilang tadi, ya, bahwa mudah-mudahan tidak. Tapi jangan sampai ada kepentingan di dalam, kepentingan persorangan, sehingga ini dikejar. Sementara apa sih manfaatnya? Iya. Sementara KKSS ini kan ada di seluruh Papua Barat Daya ini sudah kan berjalan. Kecuali Maibrat yang tidak ada, berjalan. Sudah berjalan. Mari kita urus warga masing-masing. Kita lewatkan dulu masa-masa politik ini, begitu ya. Iya, kalau juga sih. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak keliru ya, tapi namanya kan penyampaian pribadi. Kapasitasnya sebagai penasehat. Penasehat ya seperti Dewan Penasehat, sekretaris Dewan Penasehat. Memberikan nasihat bahwa diundur aja, takutnya nanti ada kepentingan. Tapi tidak selamanya saya benar. Betul. Karena kan belum lagi yang lain, pendapat yang lain. Iya. Mungkin cukup demikian dulu, Kanda. Terima kasih. Ya, saya pikir sudah, karena mengerucut terus ke wilayah ini, BPD pembentukan itu. Padahal saya mau banyak tanyakan, akhirnya saya juga dan ini memang lupa mau tanyakan bahwa ini termasuk trending topik ini Pak, Papua Barat Daya. Sekarang ya? Iya. KKSS. Oh, berarti podcastnya ini trending topik. Iya. Kanda ya bilang Papua Barat Daya. Jadi satu Kanda yang belum sempat, daripada besok saya lupa, mumpung sekarang ada ini, karena kesehariannya juga susah kita temui. Ini apa? Kita mau tanyakan pengalaman apa selama di KKSS. Mungkin ada yang tidak bisa dilupakan selama menjadi pengurus atau simpatisan. Tapi selama bergabung keluarga besar KKSS di kepengurusan apa kira-kira yang paling melekat? Jadi kepengurusan itu, kalau pengalaman ya kita di kerukunan ini kita menganut sistem seni. Seni ya? Iya, seni mengatur warga. Oh? Iya. Seni mengatur warga? Iya. Karena persoalannya begini. Kan biasa seni lukis, seni gambar, seni nyanyi. Ini dari sisi organisasi, Pak. Oh iya, seni mengatur warga. Mengatur warga. Iya. Dan tidak semua informasi itu harus diakses ke masyarakat ketika itu tidak sejalan. Nah, bagaimana bisa mengkondisikan pendapat-pendapat orang lain dengan tidak tercederai. Jadi closing statement sebagai penutup. Ya. Untuk Kandaya Salemaro, apa kira-kira pesan dan kesan untuk KKSS yang ada di sini, di Kota Sorong yang kita cintai bersama? Ya. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau kita berkesimpulan ini bahwa mari kita menjaga, saya selalu katakan marwah KKSS karena kita ini rumah besar Pak, dengan karakter watak yang berbeda. Nah, kuncinya itu ya ada di petinggi-petinggi KKSS. Ada petinggi juga ya di dalamnya. Ada petinggi-petinggi KKSS dengan selalu berpikir netral. Ya.
Tidak memilih-milih siapa apa. Tidak syarat dengan kepentingan. Iya, tidak syarat dengan kepentingan. Memikirkan warga saja ya. Terkadang kita kalau misalnya orang politisi, kita selalu disoroti, hati-hati. Oh, Ada maunya. ada maunya. Iya, Padahal, sedikit. padahal Murni. sebelum kita jadi politisi, Pak, kita memang murni orang KKSS, mengatur warga. Iya, iya. Gitu. Jadi harapan saya ya, insya Allah mudah-mudahan di momen ini penuh dengan polemik apa dan lain sebagainya di momen politik ini, jangan kita saling menyalahkan, jangan saling kita ya bagi itulah anunya. Karena masing-masing bebas Masing-masing berpendapat ya. Walaupun kita beda warna misalnya, Siap. kita tetap satu. Baik. Iya. Alhamdulillah, itulah podcast kita dengan Kandaya, The Legend of KKSS. Sampai jumpa. Jangan lupa kalau mau ngopi di Kios 9 Opaka Mlas Cafe, Kaisar Drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.